Saya Yusra Ismail, saya dari Media Center Haji, saya mewakili dari Metro TV di Jakarta. Bagaimana perasaan Anda menjadi petugas haji? Alhamdulillah banget, bersyukur sekali akhirnya setelah 2 tahun penantian ikut tes calon petugas haji diumumkan dan nama saya terdaftar dan terpilih. Itu kan penantian karena ada COVID ya, jadi tertunda. Kita alhamdulillah sekali akhirnya bisa ikut menjadi petugas haji tahun ini, insya Allah. Pastinya sangat bahagia banget, sangat senang dan tidak terduga ya. Akhirnya bisa jadi berangkat karena kan sudah 2 tahun tertunda. Dan itu kan juga ada pengurangan jumlah petugas ya dan jamaah haji juga. Jadi sempat agak khawatir gitu loh kalau nggak kepilih gimana, dan sudah berusaha ikhlas kalau emang nggak kepilih gitu loh. Sampai akhirnya nama saya ada bersama 24 jurnalis lainnya, itu ya pastinya sangat kaget dan persiapan kita sangat mepet. Jadi benar-benar baru minggu yang lalu terus kita langsung diumumkan dan harus langsung menyiapkan berkas, dan sejak hari Senin berikutnya akhirnya kita harus masuk ke asrama haji untuk mengikuti bimbingan teknis. Apa saja yang Anda dapatkan dari bimbingan teknis petugas haji? Banyak sekali ya dari bimbingan teknis ini karena kita persiapannya sangat singkat. Kalau di sebelum-sebelumnya tuh persiapannya bisa sampai hampir 3 minggu. Sementara kita dipadatkan hanya seminggu. Sudah mendekati hari keberangkatan gelombang 1 yang akan ke Madinah kan. Jadi seluruh petugas semua lini kita hanya punya waktu seminggu dan kita belajar banyak sekali hal. Mulai dari pembangunan karakter dan motivasi supaya kita siap menjadi pelayan di sana. Karena kita harus menanggalkan semua atribut background kita. Kita mau yang pejabat, mau profesional, mau apa, di sana adalah pelayan tamu Allah insya Allah. Apa saja persiapan Anda menjadi seorang petugas haji? Nanti insya Allah karena saya mendapatkan tugas di daerah kerja Mekah, itu akan mendapatkan tugas kurang lebih sekitar 62 hari ya di sana. Jadi persiapannya pasti lebih ke fisik sih pertama. Yang pertama tuh sebenarnya mental dulu. Saya sempat merasa saya layak nggak ya berangkat gitu loh, karena ada kaget iya, senang iya, tapi ngerasa layak nggak saya berangkat gitu loh. Ya ingat-ingat lah gitu loh, kelakuan kita selama ini seperti apa gitu ya. Mental itu, terus juga mental sebagai petugas haji juga pastinya ya. Saya siap nggak ya melayani gitu, karena mungkin ada ego-ego, ada emosi, ada segala macam kan. Saya bisa nggak ya seperti itu. Jadi belajar dari bimbingan teks ini mendapatkan masukan-masukan juga, itu untuk petugas itu sangat berguna sekali ya. Terus selain itu saya juga harus mempersiapkan fisik karena ibadah haji ini pastinya akan lebih banyak menguras tenaga ya. Di sana kan suhunya sangat panas ya, bisa di atas 48 derajat Celcius saat nanti memasuki puncak haji. Terus udah gitu juga cuaca kan, suhunya mungkin cuacanya juga bisa jadi panas dan kering ya, kelembapannya kan kurang ya. Jadi itu yang harus diantisipasi. Kalau kita punya fisik harus kuat, jadi harus banyak hidrasi ya, kita harus banyak minum. Terus fisik juga saya latihan lari setiap pagi minimal 3 kilo. Lumayan lah ya untuk ngatur nafas sama kaki, jadi kuat kalau jalan jauh, karena kita diperkirakan akan jalan berkilometer kan, apalagi saat Arafah, Musdalifah, dan Mina, itu akan jauh banget, apalagi kita sambil bertugas, sambil bawa alat juga, dan sambil mendampingi jamaah juga. Apa perasaan Anda menjadi petugas sekaligus beribadah? Wah, ini kalau buat saya ini akan jadi tugas yang sangat mulia sekali, spesial, dan ini mungkin kesempatan saya sekali seumur hidup. Kalau naik haji mungkin orang sudah daftar ya gitu ya, terus sudah tahu mungkin dia tinggal tunggu waktunya kapan. Ini saya benar-benar belum daftar haji juga, terus tiba-tiba ya, hanya disuruh ikut tes untuk menjadi bagian petugas haji dan ternyata bisa lolos. Ini pasti sangat spesial banget dan mungkin ini momentum yang sangat besar sekali ya buat dalam hidup saya gitu ya. Kebetulan juga saya sebelumnya ya masih seperti biasa saja, dan insya Allah saya bisa hijrah kali ini gitu loh. Jadi ini benar-benar momentum besar banget dalam hidup saya, jadi pasti spesial banget karena kita di sini diutamakannya adalah sebagai petugas haji. Jadi diniatkan sebenarnya harusnya kerja dulu ya, yang diutamakan adalah orang lain yang kita harus pikirkan, baru nanti kita bisa berhaji insya Allah. Jadi itu ya buat saya ini keren banget gitu, sekali jalan tapi dapat segala macam, dan itu momentum yang belum tentu semua orang bisa ngerasain ini. Bagaimana dukungan keluarga? Oh ya, alhamdulillah mereka senang banget gitu ya.
Karena ya itu penantiannya udah lama banget ya, kan mereka udah tahu kan kapan nih, kapan. Saya ikut stres gitu loh, menanti hasil ujian 2 tahun lalu 2020 itu yang harusnya kita bisa berangkat saat itu ikut stres karena jadi ada tekanan kan. Beberapa teman juga pada tahu gimana tes lolos apa enggak, itu jujur aja itu jadi mental juga. Saya nggak tahu lolos apa enggak dan apakah itu tes yang itu masih berlaku apa tidak hasilnya gitu loh. Terus begitu tahu itu semua pasti ikut menyambut, ikut kaget dan support. Alhamdulillah sejauh ini dapat banyak ya dari kantor ataupun dari keluarga, karena kayak begini kan waktunya mepet ya, jadi harus ada pengertian dari pihak kantor gitu, yang saya mungkin harus ikut seperti ini waktunya lama, terus mungkin banyak administrasi yang harus saya urus dan juga perlengkapan yang harus saya siapin. Keluarga juga dukung gitu kan, oke siapkanlah segala macam, nanti mereka juga ikut bantuin apa yang bisa dibantu dari rumah, seperti itulah. Insya Allah sih ya doanya aja lah ya, yang penting bisa selamat berangkat, pulang pun juga selamat, itu aja. Apa harapan Anda? Ya, saya sih berharap insya Allah ya pastinya setelah melakukan tugas di sana, insya Allah juga bisa ibadah di sana, lancar, sehat selalu ya, jaga kesehatan, terus juga selamat bisa pulang ke sini. Ya insya Allah sih saya bisa meneruskan yang saya terima dengan baik, apapun ya ilmu mulai dari bimbingan teknis di sini sampai di Tanah Suci juga saya mungkin bisa melakukan kebaikan dan segala macam. Insya Allah sih terus dipertahankan gitu ya, karena kan itu yang susah ya, namanya juga manusia pasti ada godaan dan segala macam, ada emosi. Insya Allah sih pengennya begitu ya, jadi emang niatannya juga ya pengennya ya pasti jadi lebih baik lah gitu. Kita kan nggak tahu ya umurnya sampai kapan gitu ya, nggak tahu juga kalau emang terakhirnya di sana gitu kan, soalnya berdasarkan info juga kalau kita meninggal di sana kan kita akan dikuburin di sana, berarti kan kita nggak ketemu lagi kan sama siapa gitu. Jadi ya ikhlas sih, lebih mengikhlaskan apapun yang terjadi insya Allah.